Analisa Widyaningrum, MPSI, psikolog, Clinical Psikologis, CEO APDC Indonesia. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak Sugeng. Boleh saya sapa dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, boleh dong yang ada di meeting room juga. Saya lihat di sini ada Pak Erik juga. Halo Pak Erik, selamat siang. Dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di meeting room, boleh di unmute sebentar. Saya boleh dijadiin co-host dulu nih. Sudah ya. Baik, saya pengen coba cek suaranya. Semangat pagi, pagi gitu dong. Biar saya berasa beneran datang ke Politeknik Kaltek Riau nih. Boleh kita bareng-bareng cek semangat paginya walaupun sudah siang. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir, baik yang ada di auditorium maupun teman-teman para Bapak Ibu guru yang ada di meeting room dan juga yang ikut live streaming di YouTube. Saya pengen coba silahkan ini untuk semua yang hadir, kita berinteraksi walaupun hari ini koneksi menentukan prestasi. Benar banget nggak? We cannot control the wind. Kita itu nggak bisa mengatur dari mana arahnya angin, mau dari barat, mau dari timur. Kalau kita punya resolusi, satu hal nih Bapak Ibu, yang saya pengen sampaikan, bahwa kalau kita lagi berlayar, hari ini saya yakin semuanya memang menjadi guru ini adalah panggilan dari hati. Memang Bapak Ibu dosen juga mengajar ini adalah sebuah panggilan. Bahkan seluruh mahasiswa, orang tua yang hari ini merasa pandemi ini sangat berat. Kalau kita lihat temanya adalah bagaimana mendidik generasi yang tangguh. Tapi ini adalah situasi yang tidak biasanya. Kalau kita lihat gambar yang ada di layar, we cannot control the wind. Kita semua adalah nahkoda bagi hidup kita. Kita semua adalah yang bawa kapal kita tuh mau sampai mana. Sebagai seorang nahkoda, dalam dunia pendidikan, kita nggak bisa tahu nih, akan terjadi satu tantangan angin dari barat atau dari timur, tapi nahkoda yang sampai ke tujuan, yang bisa mengendalikan kemana setir yang mereka lagi bawa hari ini. Kalau kita lihat, tidak semua daerah punya koneksi internet yang memadai. Tidak semua sekolah punya siswa yang orang tuanya bisa fasilitasi teknologi yang canggih. Di mana saya rasa social pain atau adanya kesenjangan sosial ini menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan. Tapi ini bukan jadi alasan untuk kita semua Bapak Ibu. Termasuk saya hari ini. Kita semua pasti sudah mikir, rasanya psikologis kita kena banget. Orang-orang udah pada keluar rumah sih, ini nongkrong di kafe nih. Terus yang lebih parah lagi udah pada liburan coy. Apa gunanya saya selama ini di rumah? Pandemi ini mau sampai kapan? Mall dibuka, sekolah kok ditutup. Satu sisi Bapak Ibu, krisis kesehatan ini mengakibatkan kekacauan terkait dengan krisis pendidikan. Logikanya kalau mall ditutup, bagaimana perekonomian kita? Saya rasa ini tidak bisa kita perlu perdebatkan lagi, karena kita juga harus bangkit. Tapi kalau sekolah, kita punya alternatif pilihan, memanfaatkan teknologi. Tapi ini butuh kerjasama yang luar biasa. Dan semua orang ketika mengalami kelelahan akibat pandemi, ketika semua orang sudah bertanya, kapan ini selesainya Mbak Analisa, permintaan konseling ke psikolog meningkat. Perceraian meningkat, perselingkuhan juga meningkat. Saya heran nih, perselingkuhannya lewat virtual atau gimana ya? Mungkin tadi sempat banyak dibahas juga di materi Bunda Eli Risman gitu ya, bahwa sebenarnya bagaimana faktor paling kuat adalah keluarga, dan kalau keluarga ini terjadi suatu problem ya guru bisa apa? Ini mempengaruhi kecerdasan anak kita juga. Apa yang pengen saya sampaikan? Hari ini mungkin kita semuanya dalam dunia yang sangat tidak pasti dan mungkin penuh dengan kekecewaan. Apalagi siswa didik kita. Kita semuanya punya kerentanan untuk mengalami satu kondisi yang disebut dengan false hope syndrome. Di mana pada saat Anda sudah punya target, siswa didik sudah punya target, Bu, saya tuh pengen masuk ke universitas ini, Bu, tapi saya gagal untuk masuk UMPTN misalnya. Tapi tesnya tuh susah banget, Bu, karena online.
Ini koneksi menentukan prestasi saya, Bu. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak ibu, guru BK, harusnya Anda itu bisa berinteraksi secara tatap muka, tapi karena hari ini kondisinya nggak bisa, maka mungkin Anda akan mengalami sindrom ini. Apa yang saya pengen sampaikan? Kita harus bisa melek lagi Bapak Ibu, bahwa tantangannya, hari ini kita punya satu kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Generasi yang kita hadapi, atau siswa-siswa yang hari ini sebagai siswa didik yang menikmati bangku pendidikan, mereka sudah sangat terkoneksi dengan yang namanya informasi dan teknologi. Sesuatu yang sangat berlebih tentu nggak bagus. Nah, ketika mereka mengalami hyper connected atau generasi yang sangat dekat dengan teknologi, ini akan berbeda karakteristiknya. Ini yang perlu kita diskusikan pertama. Yang kedua, siswa didik Anda ini sekarang tidak lagi masuk kelas yang Anda bisa lihat langsung. Mereka sekarang melihat sesuatu yang disebut dengan screen time, dengan internet, dan mereka rentan, Bu, mengalami cyberbullying atau menjadi pelaku. Jadi kalau kita lihat lagi permasalahan yang Anda hadapi sebagai guru BK di tengah pandemi ini, saya rasa sebenarnya lebih menantang dari sebelumnya. Yang ketiga, mereka ini adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi, sehingga godaannya itu luar biasa, Bu. Harus yang ngerjain tugas dari Bapak Ibu guru, ini pengennya nonton YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Manajemen waktu, Bapak Ibu. Lalu berikutnya, yang bisa kita diskusikan, game. Saya nggak bisa memungkiri bahwa anak saya yang masih sebagai generasi alpha, yang lahir 2010 ke atas, orang sekolah online udah pakai gadget, kadang-kadang permainan yang dia lakukan itu adalah pelajaran dia, ini nggak bisa kita hindarkan. Akan beda dulu, saya Mbak Analisa waktu saya kecil, Ibu mohon maaf Ibu waktu masih kecil mungkin Belanda masih menjajah kita, jadi nggak bisa disamakan gitu. Dan akibatnya, permasalahannya adalah bagaimana generasi ini dekat dengan teknologi dan bahkan mereka bisa kecanduan. Saya pengen sesi inilah yang menjadi awal kita memulai. It's okay kalau nggak punya resolusi, tapi yang penting kita tahu alasan kenapa kita ada di sini, karena kita ingin sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Saya kembalikan lagi ke Pak Sugeng sebagai moderator. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, dan boleh loh Anda tuliskan di kolom chat tentang pertanyaan apa atau insight apa yang Anda dapatkan. Saya akan coba untuk tanggapi sekilas nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana. Baik, terima kasih Mbak, dan kami akan meneruskan pembicara kedua dalam kegiatan di siang hari ini. Kebetulan masih saya juga sebagai moderatornya Bapak Ibu. Dan pembicara yang kedua ini tidak kalah juga dengan Mbak Analisa, ya. Saya senang dengan dua profil pembicara di siang hari ini. Mbak Analisa saya senang, kemudian satu lagi yang akan kita dengarkan adalah Bapak Erik Hadi Saputra. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya biasa manggilnya Coach Bapak Ibu ya. Coach Erik, boleh ya panggil Coach Erik aja ya? Silakan Coach, siap. Di mana posisi Coach? Di Jogja, di Jakarta? Di Jogja, sehat dan menginspirasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat berbagi, semangat menginspirasi. Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Sosial, Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Jogja Bapak Ibu ya. Inspirator di Radio Republik Indonesia Yogyakarta 91.1 MHz, RRI Batam 105.1 MHz, RRI Lampung 90,9 FM, Pro 4 RRI Jakarta dan MQ 92,3 FM. Iya kan, ini Yogyakarta ya Pak ya. Kolumnis Inspira Harian Republika. Luar biasa Bapak Ibu. Saya sangat terinspirasi dengan beliau ini. Walaupun sudah berapa kali datang ke Politeknik Altek memberikan motivasi, memberikan seminar dan workshopnya kepada kita semua. Dan terakhir, kalau tidak salah saya, kita dapat pelajaran jadi coach. Wah, ini pelajaran jadi coach dari Bapak kita, ya, Bapak Erik Hadi Saputra. Dan saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Erik Hadi Saputra. Silakan Pak Erik.
Terima kasih, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita muliakan Direktur Politeknik Caltech Riau, Dr. Muhammad Yanwar Haryawan, dan juga Direktur sebelum masa Pak Yanwar ada Dr. Dadang Syarif Sihabuddin Syahid. Narasumber sebelumnya Mbak Analisa Widyaningrum, konten kreator, psikolog, YouTuber. Mudah-mudahan Pak Sugeng subscribernya bisa mendekati Mbak Analisa. Amin. Selisihnya nggak banyak. Ya. Pak Sugeng itu sekitar 183, Mbak Analisa 400. Bedanya cuma di digitnya, yaitu pakai ribu apa enggak. Gitu. Ya. Mudah-mudahan setelah menjadi moderatornya Mbak Analisa, Coach Sugeng langsung bertambah subscribernya. Dan Bapak Ibu Guru yang ada di Politeknik Caltech Riau, salah satu bukti cinta kepada PCR adalah tolong subscribe YouTube dosen-dosennya. Kasihan, Sugeng itu sering banget ngupload, tapi nggak ada yang subscribe. Ya, mudah-mudahan Coach 1000 subscribe. Saya senang sekali Bapak Ibu Guru yang berbahagia bersama seorang moderator, coach yang juga profesional Cisco Network Certified, Coach Sugeng Purwantoro Edi Suranto, GS. Saya nggak tahu GS ini apa ini, Coach Sugeng, GS itu? Marga itu Pak, Ginting. Oh, Ginting. Baik. Dan Bapak Ibu Guru BK yang inspiratif, mudah-mudahan selalu sehat, diberikan kebaikan, lancar urusan, dan lunas semua hutang. Yang aminnya agak dalam memang sedang berikhtiar ya. Baik, senang sekali 16 Januari 2018 yang lalu Dr. Dadang, saya di Politeknik Caltech Riau sama seperti Mbak Analisa, satu yang saya ingat dari PCR ini adalah excellent hospitality-nya. Terutama kalau sudah bicara kopi Kinteng. Saya menyerahkan sepenuhnya urusan kuliner kepada Coach Sugeng. Jadi MC ini sudah di tangan orang yang tepat ya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya izin share nanti 20 sampai 30 menit kita sharing. Kalau nanti kurang, dengar Radio Republik Indonesia jam 9 pagi, 12 siang, 6 sore, 9 malam, atau mungkin di RRI Batam lebih dekat ke Pekanbaru, ada acara inspirasi hari ini bersama Erik Adi Saputra. Itu suara saya. Tapi kalau lihat wajah Bapak Ibu di aula atau lihat foto Bapak Ibu di Zoom ini, sepertinya memang bukan pendengar RRI. Ya, karena saya tahu wajah-wajah pendengar RRI itu. Ya jelas, wajah seperti Coach Sugeng itu. Itu wajah pendengar RRI. Guru itu harus sehat. Pribadi itu harus sehat. Kalau kita kasih 2 kuadran, itu sebenarnya apa ciri orang positif? Ciri orang positif itu ada 3 paling tidak. Yang pertama, kembangkan selalu sisi spiritual. Karena kondisi COVID kayak gini, tidak bisa dilepaskan dari keadaan spiritual. Ketika Bapak Ibu enjoy, ketika Bapak Ibu menikmati, maka Bapak Ibu mulai saat ini, Bapak Ibu aktifkan YouTube-nya. Kalau banyak yang gak suka bagaimana Pak Erik? Bapak Ibu jangan fokus sama yang gak suka. Fokus sama yang memberi like. Kenapa? Itulah orang-orang yang beri dukungan. Kalau setiap guru BK membuat akun YouTube dan semua orang saling memberikan subscribe dan like, maka luar biasa nanti dampaknya. 1 minggu ini Dr. Dadang, akunnya Coach Sugeng langsung 1000 subscribe. Dan Bapak Ibu akan terhibur karena konten beliau isinya makanan. Ya, langsung bersemangat kita dengan Coach Sugeng itu. Lah gimana saya nggak stres, Dr. Dadang, Dr. Yana, Bu Yevni. Setiap kali lihat kontennya Coach Sugeng, Mbak Ana, Mbak Analisa, udah lihat belum Mbak kontennya Pak Sugeng? Mbak cari deh, itu isinya Mbak, makanan semua coba. Apa nggak susah orang lihat kontennya dia? Ya, itu luar biasa. Maka
saya dukung Coach Sugeng jadi hebat. 1000 kreator. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat Coach Sugeng dan kita. Jadi kita harus mengembangkan sisi positif. Kembangkan diri terus, ada kesempatan. Sesuaikan diri dengan keadaan. Kalau dengan begitu nanti Bapak Ibu yang terjadi apa? Kita ini semakin optimis dalam hidup. Di Badan Narkotika Nasional, selain stop narkoba, itu ada tagar hidup 100%. Apa itu? Negara pingin sekarang masyarakat Indonesia itu sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Seperti Mbak Ana tadi bilang, happiness itu menjadi kunci saat ini Bapak Ibu. Saya izin bertanya, saya mau lihat Bapak Ibu happy apa enggak. Saya boleh lihat aula ini, kameranya mana ya Coach Sugeng ya? Saya boleh lihat aula posisinya di mana? Boleh, ini lagi ke saya ya. Assalamualaikum Pak Astur. Waalaikumsalam Pak Erik. Pak Astur, apa pesan orang tua yang sampai sekarang Pak Astur nggak bisa lupa? Yang sampai sekarang yang tidak bisa saya lupakan dimanapun kamu berada, jujur. Kapan kata itu disampaikan oleh orang tua? Itu waktu saya mau mulai kuliah, sebab kan dari SD sampai SMA saya selalu di kampung. Ketika kuliah baru saya berpisah dengan orang tua, sudah menjadi anak kos-kosan. Dan di situ satu pesan, jujur Pak. Nah, ini banyak pesan, cuma itulah yang paling berkesan yang saya ingat saat ini. Coba Bapak Ibu, Pak Astur itu disampaikan pesan dari orang tuanya itu setelah lulus SMA atau sekolah menengah lalu merantau ingin kuliah, ada satu pesan jujur. Dan sampai sekarang Pak Astur tetap ingat pesan itu. Betul Pak Astur? Sebagai closing saya pertemuan kita hari ini, Siap. tulisan saya di Republika, kalau Bapak Ibu menyukai pekerjaan Bapak Ibu saat ini, maka totalitas adalah jawabannya. Apa itu totalitas? Bapak Ibu mengajar maksimal, membimbing maksimal, Bapak Ibu melakukan mentoring maksimal sepenuh hati untuk mendapatkan hasil terbaik yang diharapkan oleh sekolah, keluarga, dan Bapak Ibu sendiri. Maka dengan begitu, Bapak Ibu enjoy, tidak hanya dapat dalam wujud tunainya, tapi juga dapat dalam energi kebaikannya. Dan yang kedua, ciri orang totalitas itu adalah support. Segera kunjungi channel YouTube Sugeng Purwantoro ESGS. Ini kayaknya endorse terus dari tadi. Banyak hikmah nanti dari di situ. Karena saya sudah subscribe, dan subscribe itu gratis. Tepuk tangan dulu buat Pak Erik. Luar biasa. Terima kasih banyak.